Operasi tangkap tangan KPK senantiasa memberikan secercah harapan untuk menguak tabir kasus korupsi di negeri ini, seperti OTT kasus suap dan gratifikasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal bulan Oktober 2024, yang ujung dari OTT itu mengarah pada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Syahbiri Nur sebagai tersangka. Lama memang sudah kita tidak mendengar gaya OTT KPK, namun kali ini OTT di Provinsi Kalimantan Selatan sungguh keberanian yang sangat luar biasa, karena yang ditersangkakan KPK adalah Syahbiri Nur yang merupakan paman dari sosok pengusaha terkenal bernama Andi Samsudin Arsyad yang dikenal dengan panggilan Haji Isam. Nama Haji Isam itu tidak hanya dikenal di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi juga memiliki pengaruh kuat di level nasional dengan capaian fakta seperti Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin. Dan saat ini Haji Isam sedang melaksanakan proyek cetak sawah 1 juta hektar di Kabupaten Merauke. Saking berpengaruhnya Haji Isam dalam Kabinet Merah Putih Prabowo pun, kami mencatat ada 4 orang dekat Haji Isam duduk di Kabinet Merah Putih itu, yaitu Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian yang sepupu Haji Isam, Dudi Purwagandi sebagai Menteri Perhubungan yang pernah menjadi Direktur PT John Lynn Air Transport, Dodi Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang pernah menjadi Komisaris Anak Perusahaan Haji Isam, dan terakhir Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan yang merupakan adik ipar Haji Isam. Kebayangkan betapa kuatnya pengaruh Haji Isam itu. Karena hubungan sebagai paman Haji Isam itulah, publik mulai beranggapan posisi KPK seperti gamang berhadapan dengan Syahbiri Nur. Ini terbukti yang sampai saat ini KPK belum melakukan upaya paksa terhadap Syahbiri Nur sebagai tersangka. Jangankan melakukan penahanan, Syahbiri Nur pun belum terdengar telah dipanggil oleh KPK. Bahkan pada saat Syahbiri Nur diketahui telah mengajukan permohonan peradilan pun, KPK juga tetap bergeming tidak melakukan apapun. Kesan itu memunculkan pertanyaan, kenapa KPK seperti tidak percaya diri dalam menangani kasus Syahbiri Nur? Apakah KPK baru sadar kalau Syahbiri Nur itu adalah pamannya Haji Isam, hingga KPK trauma dengan peristiwa Bim Salabim hilangnya barang bukti dalam 1 buah truk hasil penggeledahan perusahaan milik Haji Isam? Sekelumit pertanyaan itulah yang semakin kental menganggap KPK selalu terlihat tidak gagah bila berhadapan dengan lingkaran penguasa. Jadi wajar publik pun skeptis dengan KPK saat ini untuk komitmen tegak lurus merah putih memberantas tindak pidana korupsi. Jadinya publik jangan kaget ya seandainya terjadi KPK kalah melawan Syahbiri Nur dalam proses peradilan itu. Begitulah cerita penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik ini. KPK yang dulu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia semakin hari semakin terlihat lemah, dan sungguh beda situasinya dengan capaian institusi kejaksaan di era kepemimpinan ST Burhanuddin. Banyak kasus ditangani kejaksaan melibatkan orang kuat. Dan terbarunya lagi, kabar Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta 1 oknum pengacara yang diduga suap terkait perkara. Semoga KPK dapat mengembalikan kepercayaan publik. Dan kapan nih ada OTT KPK di Provinsi Kalimantan Tengah? Kami tunggu gebrakan KPK ya.